Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi terkecil di dalam tubuh kita. Materi tersebut ada di rambut, mata, kulit, organ dalam, dan lain-lain. Kira-kira apa ya materi tersebut? Nah, materi tersebut adalah sel. Ternyata tidak hanya di dalam tubuh manusia saja, sel juga terdapat di makhluk hidup lainnya. Apakah kalian tahu mengapa sel ada di setiap tubuh makhluk hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada video ini kita akan belajar tentang sel dan organelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Life Ala Hayat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu ya. Dan buat kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin bermanfaat. Sel merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan bagian dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Selanjutnya, sel dibagi berdasarkan dua tipe. Yang pertama adalah sel eukariot dan yang kedua sel prokariot. Untuk tipe sel eukariot, ternyata sel ini memiliki membran inti, sedangkan untuk sel prokariot tidak memiliki membran inti. Berikut ini adalah tampilan dari tipe sel eukariot. Tipe sel 1 ini memiliki ukuran bersekitar antara 10-100 mikron. Struktur sel yang kompleks dan multiseluler, lalu reproduksi secara mitosis maupun meiosis, dan dapat bersifat autotrof atau heterotrof. Selanjutnya untuk sel tipe prokariot memiliki karakteristik berupa ukuran sel berkisar antara 1-10 mikron, uniseluler yang membentuk koloni atau filamen, bentuk sel terdiri dari bulat, batang, dan datar, ada yang bersifat autotrof dan heterotrof, lalu reproduksi secara aseksual, pembelahan biner, transformasi, konjugasi, dan transduksi. Selanjutnya, sel dibedakan berdasarkan sel hewan dan sel tumbuhan. Menurutmu jika dilihat, sel hewan atau sel tumbuhan ini masuk ke tipe mana ya? Nah, kalau kita lihat dengan seksama, ternyata sel hewan dan sel tumbuhan ini termasuk ke dalam tipe sel eukariot. Nah, setelah kita tadi tahu bahwa sel hewan dan sel tumbuhan ini merupakan tipe sel eukariot, kita akan dapat membedakan organel-organel dalamnya. Tapi sebelum kita dapat membedakan organel sel hewan dengan sel tumbuhan, kita harus tahu dulu apa saja organel yang ada dalam sel serta fungsi-fungsinya. Jadi teman-teman, ternyata sel ini memiliki struktur yang harus kamu pahami fungsinya. Ada 10 bagian sel atau 10 organel sel yang harus teman-teman ketahui. Apa saja ya? Yang pertama yaitu retikulum endoplasma, yang kedua adalah ribosom, yang ketiga sentriol, yang keempat mitokondria, yang kelima badan Golgi, yang keenam lisosom, yang ketujuh plastida, yang kedelapan vakuola, yang kesembilan badan mikro, dan yang kesepuluh ada sitoskeleton. Wah, banyak juga ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Oke, bagian yang pertama yaitu adalah retikulum endoplasma, disingkat dengan RE. Retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu ada RE kasar dan RE halus. Bedanya apa ya? Untuk RE kasar, bedanya adalah ditempelin oleh ribosom, sedangkan untuk RE halus tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, karena dua ini berbeda, apakah memiliki fungsi yang beda juga? Ternyata iya. Untuk RE kasar berfungsi sebagai mensintetis protein, sedangkan untuk RE halus berfungsi sebagai mensintetis lemak. Jangan sampai tertukar ya, harus diingat-ingat. Setelah RE ada ribosom. Coba tebak, kira-kira ribosom berperan dalam bagian apa? Betul banget, ribosom berperan dalam sintesis protein. Ribosom ini bentuknya kecil dan padat, dan tempat berlangsungnya sintesis protein pada sel. Dan perlu diingat bahwa ribosom ini memiliki diameter 20 mm saja loh. Selanjutnya adalah sentriol.
Perlu diingat bahwa sentriol hanya ada pada hewan dan manusia saja ya, berarti tidak ada pada tumbuhan. Lalu, apa fungsi dari sentriol? Sentriol memiliki fungsi dalam melakukan pembelahan sel pada sel-sel hewan. Lalu, apakah kamu tahu bentuk dari sentriol? Yaps, sentriol memiliki bentuk seperti tabung. Organel sel selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria biasa dikenal dengan House of Power. Kenapa dikatakan seperti itu ya? Karena mitokondria memiliki fungsi sebagai tempat respirasi sel dan pembentukan energi. Kalian pasti tahu bahwa arti dari power merupakan kekuatan atau energi. Selanjutnya, mitokondria memiliki membran ganda yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Dan yang perlu kalian ketahui, ternyata mitokondria juga memiliki matriks dan lekukan. Organel selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan bagian sel yang memiliki fungsi tempat modifikasi protein. Modifikasi protein ini kemudian disintesis oleh ribosom yang akan diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural maupun organel baru. Selain itu, ternyata badan Golgi juga memiliki fungsi sebagai pembentuk dari lisosom dan dinding sel. Wah, ternyata banyak juga ya fungsi dari badan Golgi. Setelah badan Golgi ada yang namanya lisosom. Lisosom merupakan kantung kecil yang dibuat oleh badan Golgi. Lisosom memiliki fungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Selain itu, lisosom juga dapat melakukan autolisis dan autofag. Wah, apa ya bedanya? Kalau autofag adalah penghancuran organel rusak pada sebuah sel, sedangkan autolisis adalah kematian sel yang terprogram ke seluruh bagian sel. Kemudian, sel tersebut akan mencerna dirinya sendiri lalu mati. Mau tahu contohnya? Contohnya adalah menyusutnya ekor kecebong ketika sudah tumbuh menjadi seekor katak. Setelah lisosom ada plastida. Plastida ini hanya ada pada tumbuhan saja ya, berarti tidak ada pada hewan maupun manusia. Plastida dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kloroplas, lalu ada kromoplas dan ada leukoplas. Apa fungsi dari ketiganya? Untuk kloroplas berfungsi dalam membantu proses fotosintesis. Lalu untuk kromoplas membantu dalam proses pewarnaan pada bunga. Dan yang ketiga ada leukoplas, berfungsi dalam proses penyimpanan cadangan makanan. Selain plastida, organel lain yang ada pada tumbuhan yaitu adalah vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, sisa metabolisme, dan minyak atsiri. Apakah vakuola tidak ada pada sel hewan? Sebenarnya ada, namun ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, vakuola pada sel hewan dibagi menjadi 2, yaitu vakuola kontraktil yang memiliki fungsi untuk mengatur tekanan osmotik air. Yang kedua yaitu vakuola makanan yang berfungsi untuk pencernaan makanan. Organel selanjutnya yaitu badan mikro. Badan mikro dibagi menjadi 2, yaitu glioksisom dan peroksisom. Glioksisom memiliki fungsi dalam mengubah lemak menjadi gula. Sedangkan peroksisom memiliki fungsi menghasilkan enzim katalase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Organel yang terakhir yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mikrotubula dan mikrofilamen. Mikrotubula memiliki fungsi dalam menggerakkan organel, pembentukan silia, flagel, dan mempertahankan bentuk sel. Sedangkan mikrofilamen berperan dalam kontraksi otot dan juga mempertahankan bentuk sel. Berikut ini adalah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dapat teman-teman pelajari di rumah dan dipahami bahwa sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan ya. Wah, ternyata organel-organel sel tersebut memiliki fungsi yang sangat banyak dan beragam. Padahal ukuran sel itu sangat kecil. Nah, untuk menambah pemahaman kamu, aku punya sedikit tugas yang ada di deskripsi. Silakan lihat deskripsi di bawah ini agar kamu bisa lebih mendalami materi tentang sel dan organelnya. Cukup sekian dari aku, tetap semangat belajar. Semoga video ini lebih bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.